Berdasarkan temuan prasasti berangkat tahun 852 Saka atau 930 Masehi, maka dapat dipastikan jika situs purbakala di area persawahan Desa Gemekan, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Mojokerto adalah peninggalan Mataram kuno. Belum lagi di permukaan batu prasasti beraksara Jawa kuno tersebut. Salah satu baitnya menyebut nama lengkap Empu Sindok, Sri Maharaja Rakai Hinu Dyah Sindok, Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok sendiri adalah penguasa kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah antara tahun 927 hingga 947 Masehi. Ia memimpin penduduk Medang bermigrasi ke Jawa bagian timur. Dari beberapa prasasti yang dikeluarkan, Empu Sindok menyebut jika kerajaan yang dipimpinnya merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno, Jawa Tengah. Seperti ditemukan kalimat Kita Prasida, Mangraksa Kadatuan, Rahyangta I Bumi Mataram I Watugaluh. Menurut prasasti Turian bertarikh 929 Masehi, awalnya Empu Sindok membangun ibu kota baru Kerajaan Medang di Tamulang, salah satu nama desa di Kabupaten Jombang yang diindikasikan adalah Tembelang saat ini. 8 tahun kemudian, Empu Sindok memindahkan ibu kota Medang ke Watugaluh berdasarkan prasasti Anjuk Ladang berangkat tahun 937 Masehi. Berbagai kemungkinan Empu Sindok memindahkan ibu kota dari Tamulang ke Watugaluh yang secara geografis keduanya dekat di tepian Sungai Brantas. Tak hanya memindahkan ibu kota kerajaan Medang atau Mataram kuno ke timur Jawa, Empu Sindok juga merupakan pendiri Wangsa Isana. Meski ia merupakan penerus dari Wangsa Sanjaya saat Medang eksis di Jawa Tengah. Lalu siapakah sebenarnya Empu Sindok? Mengapa dirinya harus memindahkan Mataram kuno ke Jawa Timur? Benarkah ia seorang pemberontak sebelum akhirnya menjadi Raja Mataram kuno? Istana Kerajaan Medang pada awal berdirinya terletak di daerah Mataram, sekitar Yogyakarta saat ini. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan tahun 840 hingga 856 Masehi pindah ke Mamrati, daerah Kedu. Istana Kerajaan Medang kembali dipindah ke Poh Pitu, masih di sekitar kawasan Kedu, ketika penguasanya Dyah Balitung yang memerintah tahun 899 hingga 911 Masehi. Saat dipimpin Dyah Wawa antara tahun 924 hingga 929 Masehi, pusat pemerintahan Kerajaan Medang diperkirakan kembali dipindah. Kali ini Istana Medang berada di Mataram seperti awal berdirinya kerajaan. Pada masa pemerintahan Dyah Tulodong yang menggantikan Empu Daksa, Raja Mataram kuno sebelumnya, antara tahun 919 hingga 924 Masehi, nama Empu Sindok mulai dikenal istana dan menduduki posisi strategis. Saat itu ia menjabat sebagai Rakai Mahamantri Halu. Sementara saat Dyah Wawa berkuasa, Empu Sindok naik pangkat menjadi Rakai Mahamantri Hinu. Kedua jabatan yang disematkan kepadanya merupakan jabatan tingkat tinggi, sehingga jabatan prestis itu bisa dikatakan jika Empu Sindok merupakan salah satu orang penting istana atau bangsawan kelas tinggi yang berasal dari keluarga Raja Medang. Empu Sindok memiliki permaisuri bernama Sri Parameswari Dyah Kebi, putri Rakai Bawa. Sejarawan Purba Caraka menganggap Rakai Bawa sama dengan Dyah Wawa. Dengan demikian, Empu Sindok adalah menantu dari Dyah Wawa. Meski terbilang moncer saat memimpin Mataram kuno, namun tetap saja ada kalangan istana yang tak puas dan berupaya menggulingkan pemerintahan Dyah Tulodong.
Kudeta itu dilakukan oleh Rakai Sumba Diawawa. Berdasarkan prasasti Sangguran bertarikh 928 Masehi yang menyebut nama Raja baru Mataram kuno Sri Maharaja Rakai Pangkaja Diahwawa Sriwijaya Lokana Motungga. Ada dugaan jika Empu Sindok terlibat dalam kudeta yang dilakukan oleh Diawawa terhadap pemerintahan Dyah Tulodong atas Mataram kuno hingga akhirnya berhasil digulingkan. Atas jasanya itu, Empu Sindok akhirnya dinaikkan jabatannya menjadi Rakai Mahamantri Hinu oleh Diahwawa. Sayang pemerintahan Diahwawa berlangsung singkat karena pergolakan di lingkungan istana. 1 tahun masa pemerintahan Diahwawa, nama Empu Sindok berganti menjadi Sri Maharaja Rakai Hinu Dyah Sindok Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa berdasarkan prasasti Turian berangkat tahun 929 Masehi. Dalam prasasti ini juga tertulis bahwa Empu Sindok membangun pusat pemerintahannya di Tamulang atau Tembelang saat ini, yang berarti Istana Mataram kuno atau Medang telah berpindah ke Jawa Timur. Ada banyak pendapat terkait perpindahan pusat pemerintahan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Timur Jawa. Misalnya, akibat letusan Gunung Merapi yang meluluh lantakkan kerajaan Mataram kuno. Menurut teori Van Bemmelen, Istana Medang di Mataram hancur akibat letusan Gunung Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik. Namun tidak diketahui dengan pasti apakah bencana alam ini terjadi pada masa pemerintahan Diahwawa atau Empu Sindok. Sejarawan Bukhari menulis, jika perpindahan pusat pemerintahan Mataram kuno ke Jawa Timur akibat pergolakan di Istana Medang, perebutan kekuasaan atas Mataram kuno terjadi sejak masa pemerintahan Rakai Pikatan. Menghindari pergolakan untuk menjadi penguasa tunggal atas Medang, lantas Empu Sindok memimpin penduduk dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Tak hanya itu, sumber daya alam dan ekonomi yang terus merosot akibat bencana alam letusan Gunung Merapi diperkirakan jadi salah satu alasan Empu Sindok memindahkan Istana Medang ke Tamulang dan Watugaluh yang secara geografis terletak di tepian Sungai Brantas. Pemerintahan Empu Sindok berakhir pada tahun 947 Masehi. Ia wafat dan dicandikan di Istana Bawana. Menurut prasasti Pucangan yang dikeluarkan Airlangga berangkat tahun 1042 Masehi. Setelah wafat, yang menjadi penguasa Medang selanjutnya adalah putrinya Sri Isana Tunggawijaya yang memerintah bersama Sri Lokapala. Meski penganut Hindu-Buddha, namun Empu Sindok tetap menaruh toleransi besar terhadap agama lain. Misalnya, ia menganugerahkan Desa Wanjang sebagai Sima Swatantra kepada seorang pujangga bernama Sri Sambara Suryawanara yang berjasa menulis kitab Buddha aliran Tantrayana Sanghyang Kamahayanikan.